bom begitu yang kemudian diledakkan di sana, dan seketika beliau wafat. Tapi pada saat sebelum itu karena beliau tengah mengkaji Quran dan memegang mushaf Quran, secara refleks beliau menutupi badannya yang terkena bom itu dengan mushaf Quran. Nggak ada tuh ya yang intonasi tinggi sambil marah-marah tuh. Tidak ada di sana ya. Padahal itu adalah salah satu masjid terbesar di dunia yang mana banyak banget pemuka-pemuka agama juga mendalami dan mengkaji agama dengan sebaik-baiknya. وقفت ببابك أرجو سدادا وما لي سواك مجيرا. Assalamualaikum, apa kabar Netizen? Pada episode kali ini kami masih bercerita tentang kota Damaskus. Kali ini kita akan mengunjungi landmark kota Damaskus, yaitu Masjid Umayyah. Kalau kita bicara Masjid Umayyah ya, waktu saya ke sana itu kayak kita jalan-jalan di dalam buku sejarah gitu. Karena kalau kita bicara tentang Masjid Umayyah, tempatnya sendiri itu udah sangat tua. Jadi dimulai itu sekitar zaman besi gitu. Kalau kita ngomong zaman besi berarti di daerah Mediterania itu dimulai 12 abad sebelum Masehi. Itu dulu dipakai Kingdom of Aram, bangsa Aram untuk tempat pemujaan dewa Hadad, dewa hujannya mereka. Kemudian bangsa Romawi masuk tahun 64 setelah Masehi, itu diganti menjadi tempat pemujaan untuk dewa Jupiter. Nah, sampai masanya Kaisar Theodosius itu diganti menjadi gereja. Kemudian ada kejadian Siege of Damascus. Nah, itu baru diganti jadi masjid. Jadi kalau kita cerita tentang Masjid Umayyah, itu 4 kepercayaan sudah dilakukan di tempat yang sama gitu ya. Jadi pemujaan dewa Hadad, kemudian dewa Jupiter, kemudian Christianity, dan terakhir dipakai untuk Masjid Umayyah sampai sekarang. Jadi setelah penaklukan Damaskus oleh Khalifah Abu Bakar dan Umar bin Khattab pada tahun 634, bangunan ini diubah menjadi kompleks Basilika Katolik Roma yang memang didedikasikan untuk Santo Yohanes, dan sebuah masjid di bagian tenggara untuk umat muslim beribadah. Kemudian secara resmi dijadikan sebagai masjid pada tahun 706 atas perintah Khalifah ke-6 Al-Walid bin Abdul Malik dari Bani Umayyah yang berkuasa pada saat itu ya. Jadi seiring dengan kemajuan Islam yang pesat, maka Khalifah memutuskan untuk memfungsikan bangunan ini sepenuhnya menjadi masjid ya. Dan bagi umat Kristen di Damaskus dibuatkan sebuah bangunan baru sebagai gereja untuk tempat beribadahnya. Nah, pembangunan masjid ini sebenarnya dimulai ketika belum ada gagasan tentang seperti apa seharusnya membangun masjid secara estetik begitu ya. Karena seperti kita ketahui bahwa masjid-masjid yang pada saat itu di Mekah, di Madinah, di Kufah, dan di sekitar Syam belum sebesar ini pembangunannya. Dan memang masih berukuran kecil. Dan belum terfikirkan untuk dibangun sebagaimana yang difikirkan Walid begitu ya. Bangunan masjid dicat dengan cat emas, mosaik-mosaik batu yang berwarna-warni didatangkan ya dari berbagai daerah begitu. Kurang lebih sekitar ada 40 ton
batu kaca dan kubus begitu yang didatangkan. 40%-nya dipilih yang berwarna hijau gitu ya, untuk dipasang nanti di atas bangunan masjid itu secara presisi ya, sehingga nanti dia bersinar dan berkilau ketika mendapat sinar matahari. Walhasil Masjid Umayyah ini seiring dengan perjalanan zaman tidak hanya dianggap inovatif, tapi juga inspiratif karena terus menginspirasi pembangunan masjid-masjid yang lain yang dibangun pada abad-abad berikutnya begitu. Meskipun Bani Umayyah hanya memerintah Damaskus selama 90 tahun dan berganti pemerintahan dari dinasti Umayyah ke dinasti Abbasiyah, ke dinasti Seljuk, ke dinasti Ayyubiyah, ada juga dinasti Mamluk, dan terakhir kepada dinasti Utsmaniyah. Namun masjid ini tetap tidak mengalami perubahan yang signifikan. Kalaupun ada, hanya berupa pekerjaan yang bersifat restoratif saja ya. Perubahan yang paling terkenal dari masjid ini adalah penambahan menara Qaitbay yang dibangun pada zaman pemerintahan Mamluk. Tadinya masjid ini hanya berdua menara dan pada zaman pemerintahan Mamluk ditambah satu menara lagi. Dan satu penambahan yang cukup signifikan yaitu adalah pembangunan Baitul Mal. Adalah sebuah struktur segi 8 begitu, berdiri di atas 8 kolom yang ditopang oleh 8 kolom, digunakan kembali dari peninggalan kuil Romawi pada saat itu. Namun ada beberapa pendapat soal penambahan ini. Dianggap bahwa pembangunan Baitul Mal itu diyakini dibangun ketika zaman pemerintahan Abbasiyah. Namun ada sebagian pendapat juga yang menyatakan bahwa itu sudah ada dari zaman pemerintahan Umayyah begitu. Nah, ini masjid ini mempunyai cerita sedih juga sebenarnya ya. Karena di dalam di dalam masjid ini terdapat makam Sayyidina Husain radhiyallahu anhu yang ditempatkan di sisi bagian timur masjid ini ya. Ketika kita masuk ke dalam masjid ini, kita bisa menemukan sebuah dinding yang berongga begitu ya, dilapisi oleh perak ya. Konon kabarnya dulu ini menjadi tempat diletakkannya kepala Sayyidina Husain radhiyallahu anhu di situ. Jadi ceritanya bahwa Sayyidina Husain itu dibunuh, yang kita kenal sebagai peristiwa Karbala. Jadi cucu Rasulullah yang terbunuh di Karbala akibat fitnah perselisihan kekhalifahan pada zaman khalifah kedua Bani Umayyah, Yazid bin Muawiyah. Makam yang ada di Masjid Umayyah ini, makam Sayyidina Husain maksud saya, sebenarnya bukan kuburannya, tetapi sebuah tempat, sebuah situs yang didedikasikan kepada Sayyidina Husain, bahwa pernah jasadnya ada di tempat ini, sehingga disebutkanlah sebagai makam. Kalau kuburannya Sayyidina Husain sendiri kan ada beberapa versi, ada yang dibilang bahwa memang dimakamkan setelah peristiwa itu, jasadnya dikembalikan kepada keluarga dan dimakamkan dengan tubuhnya itu di Najaf beserta ayahnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Tapi ada juga yang beranggapan bahwa ada di Masjid Husain di Kairo ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Mimbar gitu ya, ada mimbar gitu ya. Nggak berapa lama tuh ada burial place-nya untuk kepalanya Nabi Yahya alaihissalam atau John the Baptist. Nah itu dari situ kan kita jadi pengen tahu tuh ya, kenapa cuman kepalanya aja gitu. Dan itu yang bikin saya amazed ya, bagaimana satu tokoh, satu figur itu dihormati oleh dua pemeluk agama. Di mana dia adalah John the Baptist, Yohanes Sang Pembaptis, dan juga di kita itu Nabi Yahya alaihissalam.
Dan kalau kita lihat di sana, nggak berapa lama tuh, nggak berapa jauh itu ada sumur baptisnya. Itu luar biasa pengalaman untuk saya. Ada sumur buat pembaptis Nasrani, tapi adanya di dalam masjid. Dan semua orang tuh menghormati itu. Nah, di bagian luar atau di bagian timur ada sebuah tempat juga yang di luar areal masjid begitu, ada kuburan Salahuddin Al-Ayyubi atau Sultan Saladin yang masyhur sebagai panglima perang umat Islam ketika berhadapan dengan Richard the Lion pada perang salib. Sultan Saladin dikenal cukup berani begitu ya di medan pertempuran, namun hatinya lembut ketika berhadapan dengan musuh yang memang pada saat itu sudah lemah. Jadi banyak kisahnya. Kemudian juga kita kenal dengan pedang Damaskus, yaitu pedang yang tajamnya bukan main. Itu milik Sultan Saladin ya. Uniknya tuh di samping makam Sultan Saladin itu ada sebuah makam baru yang tepat baru berumur 10 tahun. Makam atau kuburan seorang ulama besar Suriah, Syekh Ramadan Al-Buti. Allahyarham tewas terbunuh tepat 10 tahun lalu, yaitu pada tanggal 21 Maret, hari Kamis malam, dalam sebuah majelis pengajian di Masjid Jami Al-Iman Damaskus begitu ya, bersama cucunya, bersama 45 muridnya pada saat itu. Seorang Khawarij datang membawa bom begitu yang kemudian diledakkan di sana, dan seketika beliau wafat. Tapi pada saat sebelum itu, karena beliau tengah mengkaji Quran dan memegang mushaf Quran, secara refleks beliau menutupi badannya yang terkena bom itu dengan mushaf Quran. Dan hingga kini mushaf Quran itu masih tersimpan dengan baik oleh keluarganya. Cucunya begitu masih menyimpan. Kalau kita bicara ya soal Syekh Ramadan Al-Buti ini, beliau adalah seorang ulama dan pemikir yang moderat ya, dikenal oleh kalangan umat Islam dunia, bahkan sampai di Indonesia. Karya-karyanya cukup banyak ya dalam buku-bukunya beliau. Kurang lebih sekitar 75 buku ya beliau bikin begitu, dan hampir sebagiannya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Karya-karyanya dalam buku yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia diantaranya adalah Al-Hufzil Quran atau Al-Quran Kitab Cinta, La Ya'til Batil atau Takkan Datang Kebatilan terhadap Al-Quran, dan yang paling terkenal adalah Fikih Sirah Nabawiyah. Pemikiran Syekh Ramadan Al-Buti ini terkenal luas di kalangan muslimin di seluruh dunia hingga ke Indonesia, dan kerap Allahyarham diberi julukan sebagai Imam Ghazali modern. Nah, tepat pada hari Jumat kami berkesempatan untuk melaksanakan sholat Jumat ya di Masjid Umayyah. Ketika kita tiba di sana tuh kita bisa ya sudah mulai merasakan ya bahwa hari Jumat itu memang hari besar ya, hari raya begitu ya. Masyarakat tuh sudah siap-siap untuk datang ke masjid. Pengurus masjid pun sudah berdiri di depan pintu gerbang sambil bersalawat, memegang kurma wewangian untuk dibagikan kepada jemaah yang akan masuk begitu. Jadi kita melihat sebuah keunikan memang ya, yang bagi kita masyarakat Indonesia ini hal yang yang unik. Kita karena biasanya melewati hari Jumat di Indonesia penuh dengan kesibukan begitu. Jadi gini, kita juga terbiasa kalau datang ke tempat-tempat ibadah ya memang outfitnya harus menyesuaikan lah gitu. Jadi pada saat kita mau ke masjid nih, saya udah siap-siap aja gitu kan, harus rapat gitu. Ternyata yang penting memang sesuai kaidahnya aja. Kita berkesempatan pada saat itu hadir di sana pas mau sholat Jumat, dan pada saat, jadi ada 2 kali itu. Pada saat nggak ada kegiatan sholat ya, belum jam sholat waktu itu gitu. Jadi gampangnya kalau mau ke sana ya pakai mukena aja gitu, terus masuk cukup kok gitu. Dan
tidak ada pemeriksaan yang berlebihan waktu di Umayyah itu gitu kan. Jadi kita masuk ngantri seperti biasa gitu. Terus nggak ada tuh, oh nggak boleh pakai ini apa segala macam. Even you can use your sandals and shoes gitu, boleh gitu. Yang penting lu tidak menginjak tempat-tempat yang memang dipakai untuk ibadah. المرة الماضية كانوا هنا. ما شاء الله. تفضل 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 جمعة مبارك جمعة مبارك صلي على النبي بسم الله تفضل بسم الله جمعة مبارك. Kita masuk dengan Pak Dubes, jadi kita sebelum sholat Jumat kita ditempatkan dulu di ruang tunggu di sini, dan nanti setelah kalau sudah mendekat waktunya azan baru kita bisa ke dalam, Mas. Sekarang tuh masih jam 12. Iya. 47 azannya 12.52, jadi sebentar lagi. Sebentar lagi ya, insya Allah. Setelah masuk dan berwudu, kita memang ingin melihat satu lagi keunikan tradisi Masjid Umayyah dalam panggilan azan pada setiap waktu sholat. Tradisi ini dikenal dengan nama Al-Jaub, itu dilantunkan azan pada setiap waktu sholat kecuali subuh ya. Dan yang membuat saya takjub itu azannya dilakukan oleh 7 orang. Jadi ada 7 muazin yang melantunkan azan secara bersamaan. Itu ada di Indonesia, memang ada yang melakukan itu, tapi hanya Jumatan gitu. Dan kalau di Damaskus, di Masjid Umayyah ini, itu dilakukan setiap sholat fardu azannya. Itu selalu oleh 7 orang, yang juga membuat kagum kalau kita dengar suaranya itu kayak anak muda gitu ya, yang azan gitu kayak suaranya masih muda gitu. Mereka tuh kayak bagi suara, bukan bersautan tapi kanon yang harmonis gitu. Begitu kita ketemu muazinnya, itu ternyata kakek-kakek 7 orang. Namun pada saat itu saya tidak sempat merekamnya karena memang kita lagi berwudu, jadi nggak sempat. Kemudian ada dari kita yang sempat merekam audionya aja, suaranya. Ini begini nih kira-kira suaranya. Kalau di daerah Timur Tengah kan sholat Jumat dihadiri oleh kaum perempuan lumrah ya. Yang menariknya, gak ada tuh pembatasan berlebihan, laki-laki perempuan gak boleh satu jalur. Biasa aja, di Syria tuh negeri Arab yang menurut aku sangat civil gitu, dan memanusiakan baik pria dan wanita, dan diperlakukan dengan baik, dengan sangat sopan gitu. Bahkan pada saat kita mau sholat pun, ayo madam di sebelah sini, diarahin gitu. Terus nggak ada orang yang ngeliat-ngeliatin lu dari mana ya gitu. Jadi saya masuk pakai mukena, of course mukena yang saya pakai tidak familiar dengan mereka gitu kan, bahannya gitu, karena mereka biasanya cuman hijabnya panjang untuk sholat gitu. Biasa aja, nggak berlebihan, tapi syahdu. Dan yang paling menyenangkan sholat Jumatnya itu ya, kan saya juga nggak paham bahasa Arab ya, tapi khotibnya ngomongnya sangat lemah lembut, penuh kasih sayang. Salatan wa salaman daimain mutalazimain ila yaumiddin. Walaupun saya tidak bisa bahasa Arab dan tidak mengerti apa yang disampaikan oleh khotibnya, tapi saya seolah-olah ngerti karena suaranya enak banget. Nggak ada tuh ya yang intonasi tinggi sambil marah-marah tuh, tidak ada di sana ya. Padahal itu adalah salah satu masjid terbesar di dunia, yang mana banyak banget pemuka-pemuka agama juga mendalami dan mengkaji agama dengan sebaik-baiknya. Dan tentunya tuh mendengar suaranya pun tuh bikin saya sayang nih kalau saya sampai ngantuk gitu. Alhamdulillah pada saat itu kita beruntung sekali ya. Karena yang menjadi khatib sekaligus imam pada sholat Jumat pada hari itu adalah Profesor Dr. Syekh Taufik Ramadan Al-Buti, putra
dari Syekh Ramadan Al-Buti. Syekh Taufik Ramadan Al-Buti ini, beliau saat ini menjabat sebagai Ketua Perhimpunan Ulama Syam dan kegiatan akademiknya adalah sebagai Dekan Fakultas Syariah Universitas Damaskus. Alhamdulillah kita baru saja menyelesaikan sholat Jumat dan pada kesempatan ini bersama Pak Dubes, Pak Wajid. Waalaikumsalam Pak. Kita akan menemui khatib Dr. Taufik Ramadan. Dr. Taufik Ramadan, Masya Allah, dapat sebuah kesempatan yang mahal. Kita bisa bersolat di sini langsung juga dengan jumpa dengan khatibnya. Di sela-sela padatnya jemaah yang memang ingin bersalaman dengan beliau ya. Disambut oleh Syekh Taufik Ramadan dan alhamdulillah saya juga sempat bersalaman dengan beliau, Masya Allah. Begitu. Dan kita diminta untuk duduk menikmati tradisi melantunkan zikir dan doa bersama setelah sholat Jumat. وقفت ببابك أرجو سدادا وما لي سواك Syekh Taufik baru kembali dari Indonesia. Ini adalah Jumat pertama setelah kembali dari Indonesia. Subhanallah. Syekh Taufik menghadiri hari lahir 1 abad Nahdlatul Ulama. Syekh Ramadan dan pengurus masjid mengizinkan kami untuk mengunjungi ruang kerjanya Imam Ghazali yang terdapat di sebelah barat Masjid Umayyah. Saya ingin menunjukkan ruangan tempat pernah bekerjanya Imam Al-Ghazali. Pasti semua kenalkan dengan tokoh Imam Al-Ghazali, tokoh pemikir mujaddid dalam perkembangan sejarah peradaban Islam. Monggo silakan, ini bisa di-shoot, itu namanya Az-Zawiyah. Jadi tulisannya itu adalah Az-Zawiyah Al-Ghazali atau Ghazali Corner, pojok Al-Ghazali. Kenapa itu namanya itu tempatnya di tempat pojok Az-Zawiyah Al-Ghazali. Ruangannya seperti ruangan biasa saja, tapi saya kira yang penting untuk kita mengerti adalah bahwa di dalam ruangan ini pernah bekerja seorang yang sangat terkenal di dalam sejarah peradaban, ilmu pengetahuan maupun sejarah peradaban Islam. Mohon silakan. Syekh Razak maju. Allah yarham. Ini ya seperti ini gaya majelis. Saya sih ngebayangnya itu kayak semacam ruangan yang namanya orang besar gitu ya. Mungkin dengan meja-meja, kursi-kursi, mungkin yang berbau perintah gitu kepada murid-muridnya gitu ya. Ternyata waktu kita masuk ke dalamnya tuh luntur tuh ya, bayangan saya tuh asli luntur. Ternyata itu kayak semacam ruang ngobrol yang besar banget, di mana saya ngebayangin ya Imam Ghazali ngomong nih, terus para muridnya atau jamaah yang lain tuh duduk mendengarkan santai gitu ya. Mereka bisa mungkin layback gitu sambil mendengarkan dan mencatat, dan tempatnya tuh sangat humble untuk orang sebesar itu menurut saya. Belajar agama di sini ya. Kita sekarang sedang duduk di ruangan tempat dulu Imam Al-Ghazali pernah bekerja dalam menghasilkan karya-karyanya. Saya kira
semua orang tahu ya, salah satu karya yang terkenal adalah buku yang berjudul Ihya Ulumuddin. Itu sebuah karya yang sangat menginspirasi banyak umat Islam dalam berpikir, di dalam beribadah, dalam bertasawuf. Selalu diceritakan negeri Syam yang makmur, negeri Syam yang didatangi oleh para cendikia, dan cendikia itu datangnya dari umat Muslim. Itu tuh benar-benar terserap lah di hati saya gitu. Dan pada saat kesana gitu, kita ngelihat library dan ruang kerjanya Al-Ghazali. Siapa yang nggak tahu Al-Ghazali gitu? Tapi nggak ada yang berlebihan. Semuanya boleh dilihat, sederhana aja tempatnya, tapi yang penting hasil kajiannya itu mendunia dan bermanfaat untuk seluruh umat gitu. Nah, di penghujung hari kita juga sempat berjalan di luar dinding Masjid Umayyah dan melihat Menara Putih. Waktu saya datang pertama kali ke Masjid Umayyah itu, sebelah mana Menara Putihnya? Yang itu, bukan. Sebelah mana? Yang itu, bukan. Nanti itu ada 3 menara di sini, kata dia. Akhirnya begitu ngeliat pertama kali, saya cuman, wah, menara yang sederhana gitu, tapi memang apa ya, kalau dalam bahasa Jawa itu kilar-kilar gitu. Kayak memang memancarkan apa ya, karisma, pesona. Adalah salah satu menara dari 3 menaranya Masjid Umayyah. Nah, Menara Putih ini sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan HR Muslim dan disampaikan oleh Nawas bin Sam'an, bahwa Allah akan mengutus Isa bin Maryam. Dia turun di Menara Putih sebelah timur kota Damaskus dengan mengenakan pakaian yang dicelup zafaran sambil berpegangan pada sayap 2 orang malaikat. Jadi tak heran bahwa masjid ini juga dianggap sebagai masjid akhir zaman, di mana tempat pertemuan Nabi Isa dan Imam Mahdi untuk menumpas Dajjal pada zaman kemunculannya sebagai tanda-tanda kiamat atau akhir zaman nanti. Baru saja kita ngerasain gempa susulan. Ya memang ketika gempa dahsyat kemarin, pasti selama beberapa pekan ke depan masih ada penyesuaian di kulit bumi, dan ketika kita berada di sini pasti merasakan gempa-gempa susulan.